Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita karunia serta rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di pagi hari ini ya dengan lengkap. Karena untuk mempersingkat waktu juga ya, silakan kepada perawat shift malam untuk menyampaikan laporannya kepada shift pagi agar segera dilakukan timbang terima. Oke, baik, terima kasih Bu. Saya akan menyampaikan laporan kami. Jadi, tadi malam di ruang melati itu ada 2 pasien, ada pasien. Nah, pasien itu juga sudah melakukan tes jumlah darah lengkap. Nah, dan hasilnya itu didapati kalau darahnya itu abnormal. Oke, baik. Terima kasih ya, Ibu. Kalau misalnya dokter yang akan menangani Tuan Andi, siapa ya, Ibu? Dokter Serena, Bu. Lalu hasil EEG-nya itu dikabarkan bisa diambil di jam 8. Oke, baik, Ibu. Oke, selanjutnya pasien kedua kita. Oke, baik. Terima kasih kepada para perawat shift malam yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk itu, selanjutnya kita mari bersama-sama pergi ke ruang perawatan ya. Baik, Ibu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Sus. Saya perawat Sinta dan ini perawat Dani. Kami yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sesuai dengan prosedur, Bapak boleh disebutkan dulu Pak nama dan tanggal lahirnya biar bisa saya cocokkan dengan gelang yang dipakai. Saya Andi Susatyo, tanggal lahir 19 Agustus 1989. Oke, udah saya Pak. Ini Andi Sulantyo dengan tanggal lahir 2 Agustus 1989. Jadi ada rumah semua. Oke, karena keadaan Bapak pagi ini masih lemas ya, maka juga Bapak memikir sepertinya untuk jatuh seperti itu. Ini akan saya pasangkan gelang kuning, itu tanda bahwa Bapak itu memikir risiko tinggi untuk jatuh. Jadi perawat lain nanti ketika memeriksa Bapak tahu kalau misalnya Bapak memiliki risiko tinggi untuk jatuh. Jadi akan saya pasangkan ke pergelangan tangan Bapak dan juga untuk side railnya ini selalu terkunci seperti ini ya. Nah, kalau udah ada klik gitu berarti sudah terkunci. Nah, untuk ibunya nanti jika ingin membuka bisa tekan ini lalu seperti ini. Seperti itu ya Ibu. Baik, Sus. Oke, ini akan saya pasangkan. Oke, baik Bapak, sudah terpasang. Ini juga saya akan pasangkan seperti ini, sudah terkunci rapat. Terus juga nanti Bapak apabila ingin ke kamar mandi boleh dibantu oleh ibunya ya Ibu, atau mungkin bisa pencet di bel yang di samping Ibu yang ini Bu. Nah, untuk misalnya butuh bantuan dari perawat seperti itu. Oke, baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital Bapak ya Bapak. Waktunya itu sekitar 5-10 menit dan akan dilakukan di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Sudah. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dulu? Oke, dan saya izin dulu ke Bapak dulu ya. Nah, oke Bapak, jadi untuk tanda-tanda vital Bapak, tadi tensinya 128/84, terus juga nadinya itu tensi 88 kali per menit, terus juga suhunya 36,7 derajat Celcius, itu masih dalam rentang yang normal ya Bapak. Nah, oke, nanti juga sekitar jam 8 pagi ya Pak, hasil EEG yang dari 4 hari sebelumnya akan keluar. Sama nanti dokter penanggung jawab juga bakal visit. Terima kasih banyak ya Sus untuk informasinya. Oke, sama-sama Bapak. Kami tinggal dulu ya Pak. Selamat beristirahat kembali. Selamat pagi Nurse. Pagi dok. Baik dok. Pasien atas nama Tuan Andi yang dirawat karena sirosis hati pagi ini mengeluh lemas dan mual. Terus hasil pemeriksaan darahnya menunjukkan profil darah abnormal. TTV terakhirnya tekanan darah. Terus ini juga sudah diterima hasil pemeriksaan EEG yang dilakukan 4 hari yang lalu ya dok. Oke, betul sekali ya Nurse ya, bahwa data penunjang ini menunjukkan adanya profil darah abnormal yang dicurigainya ini akibat sirosis hati dan malnutrisi itu yang terjadi menyebabkan si pasien itu lemas.
Nah, hasil EEG juga menunjukkan bahwa adanya varises esofagus potensial berdarah dan gastropati hipertensi portal. Nah, jadi di sini kita harus mencegah komplikasi pecahnya varises esofagus yang berakibat muntah darah itu. Jadi saya akan menginstruksikan untuk suster memberikan propanolol dosis 10 mg per oral 2 kali per hari. Lalu pemberian omeprazol 8 mg per 24 jam, ini tujuannya untuk mengurangi mual yang dirasakan si pasien ya sus ya, terutama ketika mengonsumsi propanololnya itu, serta spironolakton 100 mg 24 jam secara oral sebagai profilaktik asites. Apakah cukup dimengerti? Oke, baik dokter. Saya konfirmasi ulang ya instruksinya untuk memastikan keselamatan pasien dan menghindari salah interpretasi obat. Jadi propanolol diberikan dengan dosis 10 mg per 8 jam, lalu pemberian omeprazol untuk mual yang masih dirasakan pasien dengan dosis 8 mg per 24 jam, dan terakhir ada spironolakton diberikan dengan dosis 100 mg per 24 jam secara oral sebagai profilaksis asites. Iya, betul sekali ya Narsinta. Jadi saya juga mau ingatkan, jangan lupa untuk sebelum memberikan obat propanololnya ini, perawat harus cek denyut nadi pasien ya. Jika nadinya di bawah 60 kali per menit, itu obat harus ditunda dan laporkan kepada saya ya. Baik dokter. Oke Dani, tadi saya sudah berkonsultasi ya dengan dokter Serena dan menerima resep yang perlu diberikan untuk pasien atas nama Pak Andi. Nah, berdasarkan hasil EEG-nya yang didapatkan tadi, saya menyimpulkan bahwa diagnosa perawatan atas nama Pak Andi adalah resiko perdarahan berhubungan dengan profil darah abnormal, hipertensi portal, serta varises esofagus potensial berdarah. Kalau gitu kita perlu memberikan obat antihipertensi kepada pasien ya? Ya, benar sekali nih Dani. Nah, obat hipertensi yang diberikan dokter Serena itu adalah propanolol per oral dengan dosis 10 mg per 8 jam, dan juga omeprazol secara IV dosisnya 8 mg per 24 jam untuk mengurangi rasa mual yang dirasakan pasien. Dan terakhir ada spironolakton diberikan dengan dosis 100 mg per 24 jam secara oral juga sebagai profilaksis asites. Sambil menunggu obat dari farmasi, kita mungkin juga akan menyiapkan materi edukasi untuk tambahan informasi dengan mengenai penyakit apa sih yang sedang dialami oleh pasien dan pengobatan yang akan diterima oleh pasien. Oke, baik. Nanti akan saya coba carikan media edukasinya kepada pasien yang dimiliki oleh RS ini ya, Ibu. Oke, dan ini mari kita lakukan double check ya untuk pasien Tuan Andi sebelum kita bawa ke pasiennya obatnya. Ini karteks obatnya ya. Mari kita cocokkan dengan tujuh benar pemberian obat per pasien ya. Pertama, nama Tuan Andi Susantyo, benar. Tanggal lahirnya 19 Agustus 1989. Terus juga untuk nama obatnya propanolol, dosisnya 10 mg karena satu tablet ini 10 mg, jadi kita langsung berikan satu tablet. Terus juga pilnya oral, diminum langsung. Terus juga benar waktu untuk paginya jam 9 pagi. Lalu juga ada benar edukasi, nanti kita akan menggunakan PPT yang sudah disiapkan, terus juga benar dokumentasi. Jadi nanti setelah kita berikan obat ini, kita langsung tanda tangan di Fabex obat ini. Ini fisik obatnya sudah saya cek ya, bungkusnya utuh, tanggal kadaluarsanya juga masih lama, 28 Desember 2028. Pengecekan ganda selesai, obat siap diberikan. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi Pak. Jadi sesuai dengan diagnosa yang sudah ditetapkan, Bapak diresepkan ada obat ya Pak, ada obat yang diresepkan sama dokter penanggung jawabnya. Nah sebelum kita minum obatnya, boleh Pak disebutin dulu nama sama tanggal lahirnya. Nama saya Andi Susantyo, tanggal lahir 19 Agustus 1989. Oke Bapak, baik ini sudah sesuai ya Pak dengan gelangnya. Baik, jadi sebelum kita minum obat, saya akan mengecek dulu nadi Bapak nih selama 1 menit penuh ya Pak. Oke baik, jadi nadi Bapak 84 kali per menit ya Pak. Baik juga cukup untuk minum obat yang akan saya berikan. Kenapa saya mesti dicek terus nadinya sus? Oke, jadi begini Bapak, obat yang Bapak minum ini adalah propanolol, dosisnya itu 10 mg. Nah, obat ini itu obat golongan antihipertensi non-selektif beta blocker. Nah, jadi obat ini itu menurunkan denyut jantung. Nah, apabila denyut jantung Bapak itu kurang dari 60,
apabila mengonsumsi obat ini itu akan menyebabkan hipotensi. Oh, jadi saya mesti minum anti hipertensi juga. Padahal kan tadi tekanan darah saya bagus ya. Nah, emang betul sekali, Pak. Tapi pada pasien sirosis hati ini kan pembuluh darah hatinya mengeras ya, Pak. Jadi sehingga darah tuh kayak dia tuh mengantri dan menekan pembuluh darah di esofagus, di kerongkongan. Nah, jadi kalau misalnya nggak diturunin nih tekanan darahnya dengan obat propanolol ini, resiko pembuluh darah di kerongkongan itu bisa pecah, Pak. Resikonya dan memicu muntah darah hebat. Nah, itulah mengapa obat ini sangat penting nih, Pak, dan wajib untuk diminum secara rutin ya, Bapak, Ibu. Efek sampingnya apa ya, Sus? Obatnya. Oke, jadi efek samping obat dari propanolol ini ketika sudah diminum oleh Bapak ya, biasanya badan itu menjadi agak lemas gitu keadaan Bapaknya. Terus juga nanti kadang Bapak juga mengantuk, pusing dan juga terasa mual. Terus juga nanti terkadang juga jari-jari tangan Bapak ini akan terasa dingin karena kerja dari obat ini memperlambat kerja jantung untuk mengurangi tekanan seperti itu. Oke Bapak, nanti apabila Bapak setelah mengonsumsi obat ini itu terasa pusing, berputar gitu, tidak kuat, Bapak boleh langsung tekan tombol yang di samping ya Bapak, nanti perawat akan segera datang. Terus juga nanti apabila Bapak ingin beranjak dari kasur, itu harus bertahap ya Bapak, Bapak dulu di tepi kasur selama 2 menit, terus apabila ingin berjalan, apabila masih terasa pusing bisa dibantu oleh ibunya, ya Ibu, seperti itu. Baik, Sus. Oke Bapak, tadi kan sudah dipaparkan. Sekarang mari Bapak untuk minum obatnya. Bapak saya ambilkan terlebih dahulu. Ini air di sini nggak apa-apa, Sus? Iya, oke. Tidak apa-apa. Boleh. Bisa, Pak, bisa dibantu, Kak. Oke. Hati-hati ini. Ini ya Kak. Nggak, Sus. Ya. Oke Bapak, nanti setelah 2 jam kami akan cek lagi keadaan Bapak untuk melihat nih apakah ada efek samping dari obat yang telah diminum tadi, seperti itu. Terima kasih banyak ya Sus. Oke baik, kami permisi dulu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang dibutuhkan, boleh langsung segera memencet bel ya. Baik, Sus. Oke, kami permisi. Selamat istirahat, Pak. Sus. Permisi Bapak. Oke Bapak, bagaimana keadaan Bapak setelah tadi 2 jam kan sudah minum obat ya? Apakah ada keluhan, mungkin pusing, mual, atau kesulitan bernafas, sesak nafas gitu? Ada, Sus. Saya cuma ngantuk aja tadi. Oke, jadi Bapak, kalau misalnya efek samping mengantuk itu wajar ya Bapak, karena kan berarti itu artinya obatnya sudah bekerja dengan stabil, karena kan itu kerja jantungnya juga menjadi stabil seperti itu Bapak. Baik, Sus. Bagus lah kalau yang gitu. Oke Bapak, saya izin untuk mengecek tanda-tanda vital Bapak lagi ya. Waktunya mungkin 5-10 menit dan akan ada di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Sedia, Sus. Apakah sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada. Oke, tidak ada. Saya izin untuk ini ya. Sini, Sus. Mari, Sus. Oke, Bapak. Jadi tadi tekanan darahnya 110/70, terus juga nadinya 72 kali per menit, dan berarti itu artinya obatnya sudah bekerja dengan baik ya. Yes. Iya. Oke, saya izin bertanya ya sebelumnya. Kenapa ini makanannya apakah dihabiskan dengan benar atau gimana nih? Oh, tadi saya udah makan ini ya, Bu, sama sayur. Iya. Oke. Saya lihat-lihat ini telur dan ikannya dipisahkan begini. Kenapa ya? Apakah bapaknya ada alergi atau mungkin ada alasan tertentu kenapa dipisahkan? Sebenarnya suami saya nggak ada alergi, Sus. Cuman karena informasi beberapa hari yang lalu, saya dapat artikel nih dari WA. Kalau makan protein itu kan ikan sama telur kan masuknya ke proteinnya, Sus ya. Nanti Iya. katanya bakal berubah ke zat amino apa itu, Sus, yang bakal nyerang, bakal koma sampai kematian katanya, Sus. Jadi makanya saya nggak kasih Bapak makanan protein. Saya kasihnya cuman bubur ini sama sayur-sayuran, Sus. Ini juga pisang juga lumayan tadi, Sus. Iya, jadi saya makan. manut aja, Sus, sama istri saya. Tapi agak lemes sih. Jadi agak lemes. Sebenarnya informasi yang Ibu dapatkan itu tidak sepenuhnya salah ya Ibu. Nah, informasi tentang protein bisa bikin koma itu hanya berlaku jika pasien sirosis hati sudah dalam kondisi kritis, yaitu mengalami penurunan kesadaran. Nah, jika dilihat nih dari kondisi Tuan Andi saat ini itu kan dia sadar penuh ya kan, bisa mengobrol dan tidak melantur ya kan.
Jadi masih baik-baik aja kalau misalnya diberikan protein seperti itu. Jadi berarti boleh tuh ya sus makan protein sebenarnya. Iya, sangat aman dan dianjurkan sekali untuk Bapak ini. Ya ampun, untung ada suster ngomong, jadi saya tahu mana nih makanan yang kira-kira boleh bapak makan sama yang nggak boleh bapak makan. Baik. Jika dilihat nih dari keadaan sekarang, apabila Bapak dan Ibu mengikuti sesi edukasi gizi dan diet, apakah Bapak mau? Boleh sih, Kayak untuk waktunya itu mungkin setengah 12 ya sebelum Bapak mulai makan. Jadi setelah diberikan edukasi nanti Bapak bisa langsung mempraktikkan nih tips-tipsnya. Nah, untuk waktu itu sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Oke, bersedia ya. Baik. Permisi Bapak, Ibu. Iya. Jadi sesuai dengan janji dengan perawat Dani ya, kita akan melakukan edukasi mengenai gizi dan diet untuk pasien dengan sirosis hati. Jadi biar Bapak sama Ibu tahu mana makanan yang nggak memperberat kerja hati Bapak. Nah, untuk mempermudah pemahaman, ini saya udah siapkan leaflet yang bisa kita baca bareng-bareng ya Pak, Bu. Jadi, 3 prinsip utama dalam diet sirosis hati itu ada 4 Pak. Ada energi tinggi, ada protein yang cukup, dan juga ada rendah garam. Paham sus. Oh terus ya ini juga yang kemarin yang kita bahas ya sus ya. Nah, karena Bapak Andi ini tuh sekarang kan lemas ya Pak ya. Jadi kita tuh butuh kalorinya itu sekitar 2000 kilokalori per hari. Tapi sebenarnya bisa disesuaikan sih Pak. Jadi kayak 30 sampai 40 kilokalori dikali kilogram berat badan per hari gitu. Nah, karena kalori ini kan yang memberikan energi ya Pak Bu ya ke Pak Andi, dan juga yaitu mengurangi durasi keadaan puasa dalam tubuh, dan juga dia tuh biar nggak kecil nih Pak masalah ototnya Pak, biar nggak makin kelihatan nggak enak gitu kurus gitu. Kita harus pakai yang protein, makan makanan yang proteinnya cukup, energi tinggi juga. Oh begitu ya sus. Iya, Lalu yang Ibu. protein itu sus, Kakak seharusnya konsumsi protein yang ini ya sus ya, yang tadi dibahas oleh suster. Betul sekali Ibu. Nah, setelah meningkatkan asupan kalori secara keseluruhan, memenuhi kebutuhan protein itu sangat penting untuk menjaga masa otot Bapak. Ya, untuk kebutuhan protein yang direkomendasikan adalah 1,0 hingga 1,5 kilogram per kilogram berat badan kering. Nah, Bapak dapat memperoleh manfaat dari persentase asupan protein yang lebih tinggi dari protein nabati dan protein yang bersumber dari susu. Namun tetap perlu mengonsumsi protein hewani ya, karena memenuhi kebutuhan protein total tanpa mengonsumsi makanan tersebut itu bisa jadi sulit Bapak, seperti itu. Nah, namun tidak ada salahnya dan kemungkinan besar bermanfaat untuk konsumsi sumber protein nabati dan susu. Oh gitu ya. Terus itu sus tentang rendah garam itu gimana ya? Saya jadi makannya nggak enak dong. Nah, memang sih Pak, namanya juga orang Indonesia ya, makanannya biasanya tuh emang garamnya tuh rada tinggi. Tapi biar tetap enak makanannya, biar lebih berasanya masih masuk di mulut, ini ada tips-tipsnya nih Pak. Mungkin bisa pakai bahan-bahannya, bisa pakai bawang putih, bawang merah, serai, daun salam, kunyit, dan jahe. Ini tuh masih aman Pak untuk Bapak. Kayak gitu Pak untuk alternatifnya. Wah ya oke deh kalau itu, jadi saya nggak khawatir ya kalau makanannya nggak enak. Iya, makasih juga sus. Saya jadi udah tahu nih masakan apa sih Buat Bapak ya. Iya betul. Kayak gitu sih Pak. Boleh nggak ya saya bawa pulang? Oh boleh dong, biar masih bisa dihafalin nih list-list makanannya ya Pak ya Bu ya. Ini boleh dipegang. Bapak mau memegang? Ada yang mau ditanya lagi nggak nih Pak Bu? Udah cukup sih sus. Sudah cukup, informasinya sudah dimengerti ya Pak ya Bu ya. Baik kalau gitu edukasinya sudah selesai. Terima kasih ya Pak Bu untuk kerjasamanya juga. Sebanyak saya tinggal ya. Terima kasih dulu ya. Iya sus, makasih ya sus.